Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 161. Pengusaha Tuan Chen. Benar-benar, Anda yang datang ke sini. Saya sangat senang. Anda duduk. Martin Gao benar-benar mendorong kursi kantornya dan membiarkan Dev duduk di atasnya. Antusiasme Martin Gao membuat Dev sedikit kewalahan. Bahkan jika dia meminta Yansen untuk menyambutnya terlebih dahulu, dia tidak akan seperti ini. Tuan Gao, Anda kenal saya? Dev bertanya dengan kosong. Tentu saja saya tahu. Saya juga hadir di perjamuan Penatuagu. Saat itu, keagungan Tuan Chen masih jelas di benak saya. Kemudian Stanley bahkan tidak memberikan wajah Penatuagu. Dan dia dikalahkan oleh Tuan Chen. Pada akhirnya, ketika Martin Gao menyebutkan perjamuan hari itu, hatinya melonjak. Pada saat itu, Stanley membawa orang-orang dari Gang Naga Api, dan menakuti mereka semua. Lagi pula, mereka semua adalah pengusaha, dan mereka tidak pernah melakukan apapun. Tapi kemudian Dev maju ke depan untuk menyelesaikan Stanley, yang membuat mereka semua menghormati Dev. Melihat Martin Gao menyebutkan tentang perjamuan hari itu, Dev tersenyum dan akhirnya mengerti mengapa Martin Gao begitu antusias. Mengetahui hal ini, dia tidak perlu mengganggu Yansen untuk menyapa. Dia bisa datang langsung. Saya hanya seorang salesman sekarang. Saya di sini hanya untuk membahas kerja sama dengan Tuan Gao. Saya tidak perlu menyebutkan masa lalu. Dev berkata dengan sangat rendah hati. Aku tahu. Martin Gao mengangguk lagi dan lagi. Dan segera berkata kepada sekretaris. Lena, apakah kamu sudah membuat kontrak yang telah kamu buat? Sudah dibuat. Sekretaris Lena buru-buru mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan. Tuan Chen, lihat dulu. Jika Anda merasa kontraknya tidak cocok, kita bisa mengubahnya. Martin Gao menyerahkan kontrak kepada Dev. Dev memegang kontrak, dan bahkan tidak melihatnya dan berkata, jangan melihatnya. Saya percaya Tuan Gao. Jika itu masalahnya, maka kita akan langsung menandatangani. Martin Gao buru-buru mengeluarkan pena dan menyerahkannya kepada Dev. Tetapi tepat ketika Dev hendak menandatangani, Navarro menyela dengan Sanshan. Tuan Xiao, melihat Navarro, Martin Gao sedikit mengernyit. Meskipun Navarro menerobos masuk dengan sopan, Martin Gao tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Xiao tidak sebanding dengan perusahaan Diamond-nya. Meskipun perusahaan Diamond telah melakukan pekerjaan yang baik dalam industri kimia sehari-hari, keluarga Xiao adalah pengembangan yang serba bisa. Ini adalah perusahaan grup dan melibatkan banyak industri. Tuan Gao, saya di sini untuk membahas kerja sama dengan Anda. Saya ingat bahwa kami berdua telah berbicara dengan sangat baik. Mengapa Anda tiba-tiba menandatangani kontrak dengan orang lain? Wajah Navarro sangat dingin. Tuan Muda Xiao, kami menandatangani kontrak dengan perusahaan Sinyu setelah banyak pertimbangan. Bagaimanapun, kami semua adalah pengusaha, dan kami memperhatikan kepentingan. Martin Gao menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Sialan, apakah kamu menganggapku bodoh? Navarro menatap perusahaan Sinyu baru saja mengirim seorang penjual kecil. Dan Anda menandatangani kontrak dengan mereka. Apakah Anda mengambil keuntungan mereka? Anda tahu saya. Saya datang ke sini atas nama keluarga Xiao. Tetapi,
Itu memberi Anda wajah yang cukup. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Navarro marah. Dia awalnya datang untuk mengejek Dev. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah menjadi badut? Jika Dev menandatangani kontrak, di mana wajahnya? Melihat Navarro mengatakan, ini. Senyum di wajah Martin Gao menghilang seketika. Tuan Muda Xiao, saya harap Anda dapat berbicara lebih jelas. Perusahaan Diamond adalah milik saya. Saya akan menandatangani kontrak dengan siapapun yang saya inginkan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Xiao Anda. Giliran Anda untuk menelepon perusahaan saya. Martin Gao tidak lagi sopan. Dan berkata dengan dingin. Navarro tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Martin Gao akan berani berbicara dengannya seperti ini. Apakah kamu berbicara denganku seperti ini? Navarro mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi pucat. Percaya atau tidak, dalam sebulan, saya akan membiarkan perusahaan Anda keluar dari Hongcheng. Bab 162. Martin Gao mencibir. Terserah. Aku tidak perlu takut. Navarro melihat bahwa ancaman itu tidak berhasil. Dan tidak ada cara baginya untuk melakukannya untuk sementara waktu. Manajer Umum Gao. Manajer Umum Gao. Pada saat ini, Chester, yang menguping di luar, panik dan bergegas masuk. Sekarang perusahaan kami. Apakah itu produksi atau penjualan? Saya merasa itu yang terbaik, cara bekerja sama dengan keluarga Xiao. Pilihan yang baik juga dapat memaksimalkan manfaatnya. Chester mengambil keuntungan dari keluarga Xiao. Jika kontrak tidak dinegosiasikan, dia akan memuntahkan uang. Mungkin Navarro ini akan menyelesaikan masalah ini. Chester, kapan kamu mulai mengurus kontrak? Jangan lupa bahwa kamu hanya seorang direktur kantor. Bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Martin Gao berteriak pada Chester. Chester sangat ketakutan, sehingga dia tidak berani mengeluarkan suara. Jadi dia hanya bisa berdiri dengan patuh. Kamu sangat merekomendasikan bekerja sama dengan keluarga Xiao. Apakah kamu mengambil uang keluarga Xiao? Dev bertanya pada Chester. Kamu kentut. Jangan meludah. Siapapun yang mengambil uang, saya hanya melihat karakter Anda tidak baik. Karakter seseorang, tetapi dapat mewakili perusahaannya. Chester memarahi Dev. Dengan marah, Martin Gao di samping, tercengang. Dan kemudian keringat dingin muncul di dahinya. Dia tahu siapa Dev. Tetapi, dia tidak berpikir bahwa Chester akan berani memarahi Dev. Bukankah binatang kecil, sialan ini minta tergantung sampai mati. Martin Gao selalu takut bahwa dia akan menyinggung Dev jika dia tidak melayaninya dengan baik. Pada saat ini, karyawannya berani memarahi Dev. Persetan. Mengapa kamu berbicara dengan Tuan Chen? Berlututlah untukku. Martin Gao menendang Chester dengan keras dan berteriak keras. Chester tercengang dan menatap Martin Gao dengan tak percaya. Gao, Tuan Gao, dia hanya seorang salesman. Kamu, apa yang kamu lakukan? Salesman pantat ibumu. Kamu sialan. Aku akan membuatmu berlutut. Membuatmu berlutut. Tidak bisakah kamu mendengar? Martin Gao menendang Chester dengan keras lagi. Dan kata-kata umpatan di mulutnya membuatnya ketakutan. Jika Dev marah, apakah itu Yansen atau Elias Gu? Bahkan keluarga su dapat dengan mudah menjatuhkan perusahaannya. Chester ditendang dengan keras di betisnya. Dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan Chen, bawahan saya, yang lemah yang menyinggung Anda. Saya akan memecatnya sekarang. Adapun apakah dia menerima suap, saya juga akan menyelidiki. Martin Gao mengikuti Dev dengan keringat dingin dan meminta maaf. Martin Gao, apakah kamu minum obat yang salah? Dev hanyalah seorang tahanan reformasi melalui kerja. Kamu sangat rendah.
Dan kamu masih bos dari perusahaan sebesar itu. Sayang sekali. Navarro melihat tatapan hormat Martin Gao kepada Dev. Dan hatinya meledak ke dalam atmosfer. Dan kemudian dia berkata dengan nada menghina. Martin Gao menatap Navarro dengan dingin tanpa penjelasan apapun. Karena Navarro masih belum mengetahui kekuatan Dev, dia akan terus membiarkannya melompat. Tetapi Martin Gao percaya bahwa keluarga Xiao tidak akan bisa melompat selama beberapa hari. Keluarga Xiao sangat kuat, tetapi jika mereka benar-benar ingin mengikuti Yansen, Elias Gu dan keluarga Su untuk bertarung satu sama lain, mereka tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Tuan Gao, ayo tanda tangani kontrak. Saya tidak ingin ada yang mengganggu, Dev berkata dengan ringan. Baik, Martin Gao mengangguk. Dan segera berkata kepada Sekretaris Lena, Sekretaris Lena akan mengantar tamu. Jika ada yang bersikeras, hubungi keamanan segera. Sekretaris Lena mengangguk dan berkata kepada Navarro, Tuan Muda Xiao, tolong keluar. Navarro memandang Martin Gao dengan marah. Tetapi saat ini Navarro juga tahu bahwa tetap tinggal hanya akan membuat dirinya lebih malu. Jadi dia menarik Sanshan dan berjalan keluar. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan berkata Martin, tunggu aku. Aku akan membuatmu menyesal dalam 10.000 cara. Setelah Navarro dan Sanshan pergi, Martin Gao memandang Chester yang sedang berlutut di tanah dan berkata, keluar dari sini juga, dan selesaikan urusanmu nanti. Bab 163. Pembohong di mana Chester berani tinggal dan buru-buru berlari keluar. Chester, yang kembali ke kantor, sangat marah untuk waktu yang lama. Melihat Yvonne masih di kantor dan belum pergi, dia langsung menatap Yvonne dengan wajah jahat. Yvonne melihat bahwa Chester kembali, dan wajahnya sangat marah sehingga dia terlalu takut untuk berbicara. Bagaimana menurutmu? Biarkan saya memberitahu Anda. Selama Anda berjanji kepada saya dapat menjamin 100% untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda. Chester sudah tahu bahwa kontrak itu ditandatangani dengan perusahaan Sinyu. Itu sebabnya dia membuat jaminan seperti itu. Chester, bisakah kamu mengubah permintaanmu? Aku. Yvonne tampak malu. Persyaratan lain. Chester mencibir. Apakah Anda tahu berapa nilai kontrak kali ini? Jika Anda dapat menandatangani kontrak, komisi saja di luar imajinasi Anda. Dan tidak ada masalah dalam membeli sebuah bangunan. Minat yang besar. Tidak terlalu banyak untuk tidur denganmu selama 1 malam, kan? Jika saya menghabiskan uang untuk menemukan anak ayam, saya dapat menemukan 100 dari mereka. Wajah Yvonne memerah. Dan dia menggigit bibirnya dengan keras. Chester memandang Yvonne seperti itu. Jika dia tidak di kantor, dia akan menerkamnya sekarang. Aku berjanji padamu. Tapi kamu harus menandatangani kontrak dulu. Setelah Yvonne berpikir sebentar, dia mengangguk dan berkata, tentu saja. Kamu harus menandatangani kontrak dulu. Chester mengangkat mulutnya. Dan kemudian, melanjutkan aku akan membuka kamar untuk menunggumu di malam hari. Kamu bisa menunggu panggilanku. Ingat untuk memakai pakaian seksi, titik. Yvonne berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak bisa mendengarkan lagi. Tapi saat Yvonne berbalik dan berjalan keluar dari kantor Chester, dia melihat Dev turun. Kakak Dev. Yvonne tidak pernah berpikir bahwa Dev akan datang begitu cepat. Yvonne, kenapa kamu di sini? Dev berkata sedikit setelah melihat Yvonne. Dia mengatakan bahwa Yvonne tidak perlu datang. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Yvonne datang secara diam-diam. Aku di sini untuk meminta bantuan teman sekelasku. Jadi lebih mudah untuk dibicarakan. Yvonne berkata.
melihat kontrak di tangan Dev. Dia sedikit terkejut. Kakak Dev, kamu. Apakah kamu menandatanganinya? Ya, sudah ditandatangani. Dev menyerahkan kontrak kepada Yvonne. Melihat kontraknya, Yvonne langsung mengerutkan kening. Dia baru saja berjanji pada Chester. Bagaimana mungkin Dev menandatangani kontrak begitu cepat? Tuan Chen, siapa ini? Setelah Martin Gao melihat Yvonne, dia menatap Dev dengan curiga. Bagaimanapun, dia tahu tentang hubungan Dev dengan Yuki. Pada saat itu, keduanya saling menggoda di perjamuan. Dan dia tidak menghindar dari semua orang. Adikku, kata Dev sambil sedikit tersenyum. Yvonne, ini Presiden Gao dari perusahaan Diamond. Kontraknya baru saja kita tanda tangani. Dev mengikuti perkenalan. Yvonne, halo Tuan Gao. Nama saya Yvonne. Yvonne buru-buru mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Martin Gao. Nona Yvonne, apakah Anda baru saja mendengar bahwa teman sekelas Anda juga ada di perusahaan kami? Martin Gao bertanya pada Yvonne. Yah, namanya Chester, direktur kantor perusahaanmu. Yvonne mengangguk. Itu dia. Dev mengerutkan kening. Kakak Dev, apakah kamu mengenalnya? Melihat Dev seperti itu, Yvonne bertanya dengan curiga. Baru saja, Chester masih mencoba yang terbaik untuk mencegah kerja sama kita dengan Tian Mei. Dev berkata. Ketika Yvonne mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Chester telah menipunya sepanjang waktu. Ketika dia berpikir bahwa dia masih dengan bodohnya menyetujui Chester itu, Yvonne akan mati karena marah. Pada saat ini, Chester keluar dari kantor. Ketika dia melihat bahwa Yvonne sebenarnya bersama Dev, dan bahwa Martin Gao ada di sampingnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia lari. Chester, kamu bajingan. Kamu berbohong padaku. Melihat Chester, Yvonne berteriak dan diusir. Bab 164. Ketika Dev melihat ini, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia bergegas keluar dengan langkah kuat dan membawa Chester kembali secara langsung. Yvonne menjambak rambut Chester dengan marah. Chester, bukankah kamu mengatakan kerja sama Tian Mei? Kamu memiliki keputusan akhir. Kamu bahkan ingin menggunakan kontrak untuk memerasku. Tidur denganku. Kamu benar-benar bukan manusia. Yvonne benar-benar kesal dan mengalahkan Chester dengan putus asa. Tetapi Chester tidak berani menghindar. Dia hanya bisa menahan tamparan deras Yvonne. Dev memancarkan aura pembunuh di sekujur tubuhnya saat ini. Chester sebenarnya menggunakan ini untuk mengancam Yvonne. Jika dia tidak menandatangani kontrak itu sendiri, bukankah Chester akan berhasil? Setelah beberapa saat, Yvonne lelah dan menatap Dev dengan air mata berlinang. Saudara Dev, saya tidak ingin Anda dipecat. Jadi saya setuju dengan bajingan ini. Yvonne, aku tahu. Tidak apa-apa. Dev menepuk Yvonne dengan ringan, dan kemudian menatap Chester dengan mata dingin. Merasakan aura pembunuh yang dingin di tubuh Dev, Chester sedikit gemetar ketakutan. Aku salah. Aku hanya bercanda. Kita adalah teman sekelas lama. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Apa yang terjadi? Chester dengan putus asa meminta maaf. Tetapi permintaan maaf saat ini sudah lama tidak berguna. Saya tidak ingin membunuh orang hari ini. Dev selesai meraih lengan Chester dengan satu tangan. Dan kekuatan spiritual yang besar terpancar dari tubuh Dev, langsung menghancurkan seluruh lengan Chester. Arggh. Chester menjerit kesakitan. Pada saat ini, selain dagingnya, tulang lengan Chester patah. Dan tidak ada kemungkinan untuk menghubungkannya. Kakak Dev. Melihat ini, Yvonne buru-buru menarik Dev pergi. Dia takut Dev akan membunuh Chester demi dirinya.
Itu akan menjadi pelanggaran hukum. Dan dia tidak bisa membiarkan Dev masuk penjara lagi. Melihat Yvonne dengan tatapan khawatir, Dev tidak mengambil tindakan. Tetapi memandang Martin Gao dan berkata, Tuan Gao, ini orang Anda. Anda bisa menanganinya sendiri. Martin Gao sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dan mengangguk dengan cepat. Jangan khawatir. Aku pasti akan mendisiplinkannya dengan baik. Dev pergi dengan Yvonne. Dia tahu bahwa Martin Gao akan memiliki cara untuk menghadapi Chester itu. Ketika Dev dan Yvonne kembali dengan kontrak, seluruh departemen penjualan sangat terkejut. Semua orang melihat kontrak untuk memastikan itu nyata. Semua orang memandang Dev dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak mengerti metode apa yang digunakan Dev untuk memenangkan kontrak perusahaan Tianmei dalam waktu sesingkat itu. Billy memegang kontrak. Tangannya sedikit gemetar. Karena hanya dia yang tahu bobot kontrak ini. Sebagai manajer penjualan, kontrak ini juga dapat memberinya manfaat besar. Meskipun dia membenci Dev dan sangat ingin memecat Dev. Tetapi kali ini Dev mendapatkan kembali kontraknya yang sangat menguntungkannya. Meskipun dia bahagia di dalam hatinya, Billy mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya. Dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Dev, kali ini Anda dapat menandatangani kontrak. Dan itu karena Mona dan saya telah melarikan diri berkali-kali sebelumnya. Kamu tidak perlu berpuas diri. Meski kali ini kamu lulus ujian, kamu tidak perlu dipecat. Tapi bukan berarti kamu bisa lulus ujian berikutnya. Setelah Billy selesai berbicara, dia meletakkan kontrak dan langsung pergi ke kantor manajer umum. Ini adalah masalah besar bagi perusahaan. Billy. Mona segera mengejar Billy setelah keluar dari departemen penjualan. Melihat itu adalah Mona, Billy berhenti. Katakan padaku. Berapa banyak yang bisa kamu kumpulkan untuk kontrak ini? Meskipun Mona tahu bahwa kontrak ini dapat meningkatkan banyak komisi, dia masih tidak tahu jumlah pastinya. Billy menyeringai, bukankah kamu selalu menyukai rumah di Bukit Indah? Aku akan menunjukkan rumah itu besok dan memilih tipe rumah yang kamu suka. Kontrak ini akan memberi kita aliran kekayaan yang stabil nanti dalam kontrak. Sebuah rumah tidak masalah. Bab 165. Ketika Mona mendengar ini, dia hampir melompat kegirangan. Dan berkata, dengan penuh semangat, benarkah? Sepertinya Dev ini tidak berguna. Kurasa dia hanya mengandalkan fondasi yang kita letakkan sebelumnya. Billy mendengus dingin. Dia tidak berpikir Dev bertanggung jawab untuk ini. Ya. Jika kita tidak pindah lebih awal, bagaimana mungkin Dev menandatangani kontrak dengan begitu mudah? Mona juga mengangguk cepat. Oke, saya akan menyerahkan kontrak kepada Presiden Singh. Presiden Singh pasti akan memberi saya hadiah. Mungkin saya akan dipindahkan langsung ke departemen pembelian. Setelah Billy selesai berbicara, dia dengan senang hati mengambil kontrak dan pergi ke kantor manajer umum. Karena dia sangat senang, Billy masuk tanpa mengetuk pintu. Pada saat ini, Junior sedang menelepon. Dan ketika dia melihat seseorang tiba-tiba masuk, dia segera menutup telepon. Melihat itu adalah Billy. Wajah Junior menjadi sangat muram. Pada saat ini, Billy juga tahu bahwa dia dalam masalah. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengambil kontrak dan berkata, Tuan Singh, kami menandatangani kontrak dengan Diamond. Bagaimanapun, ini adalah kontrak besar. Mungkin Junior tidak akan marah ketika dia mendengar berita ini. Tapi Billy salah. Ketika suara Billy baru saja jatuh, Junior langsung menjadi marah. Keluar untukku. Segera setelah itu, Junior membanting cangkir teh ke arah Billy. Wow, cangkir itu pecah sebagai tanggapan.
sangat ketakutan sehingga Billy buru-buru berlari keluar. Junior menggertakkan giginya saat ini. Terengah-engah. Jelas tidak ringan. Dia sudah tahu bahwa Dev berhasil menandatangani kontrak dengan perusahaan Diamond. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan Dev menderita penghinaan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Navarro adalah orang yang dipermalukan. Panggilan tadi dari Navarro, dan dia langsung memarahi Junior. Sekarang Junior tidak ingin tinggal di keluarga Su. Jadi dia memiliki kontak dengan Navarro. Dan sekarang pegangan pengkhianatannya terhadap keluarga Su ada di tangan Navarro memegangnya. Bahkan jika Navarro menegurnya, dia bisa hanya menelannya. Billy, apa yang dikatakan Presiden Singh? Adakah yang mengatakan berapa komisinya? Melihat Billy kembali, Mona langsung bertanya dengan gembira. Katakan padaku kentut. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kamu memarahiku. Billy mengambil kontrak dan kembali ke kantor dengan wajah tidak senang. Mona juga bergegas masuk dan menghibur Billy. Setelah pulang kerja di siang hari, Dev berkemas dan bersiap untuk pergi ke rumah Su. Lagi pula, dia berjanji pada Yuki bahwa dia akan makan bersama Juan Su pada siang hari ini. Saudara Dev, saya menandatangani kontrak besar hari ini. Mari kita rayakan bersama di siang hari. Saya tahu ada restoran barat di dekatnya yang sangat enak. Yvonne menemukan Dev dan berkata dengan gembira. Dev tertegun sejenak dan berkata dengan sedikit malu, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. Anda dapat makan sendiri. Dan kami akan merayakannya di malam hari. Melihat ini, Yvonne sedikit kecewa dan berkata, kalau begitu. Melihat Dev berjalan keluar dari belakang perusahaan, Yvonne selalu merasa bahwa dia memiliki kerenggangan dengan Dev. Dia tidak bisa melihat melalui Dev. Dia juga tidak bisa memasuki hati Dev. Dev berjalan keluar dari perusahaan dan ingin pergi menggunakan Civic. Tetapi, dia melihat Yuki duduk di mobil tidak jauh, membunyikan klakson terus-menerus. Dev melihat bahwa Yuki datang untuk menjemputnya. Jadi dia harus meletakkan kunci mobilnya dan berjalan menuju Yuki. Kamu sangat sibuk. Datang untuk menjemputku secara langsung. Setelah Dev masuk ke mobil, dia berkata dengan senyum tipis. Aku tidak takut kamu akan membiarkanku terjun. Orang dahulu ada di sini sekarang. Jika kamu tidak pergi, aku akan malu. Setelah Yuki selesai berbicara, dia menendang pedal gas dan bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, Yvonne di lantai atas berdiri di jendela dan melihat Dev masuk ke mobil mewah berwarna merah, dikendarai oleh seorang wanita. Tetapi, karena jaraknya terlalu jauh, Yvonne tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Pada saat ini, Yvonne hatinya sangat galau dan memegang erat-erat tangannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.